Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Samarinda. Perkenalkan dengan saya Tasrina Sosan dari SMP Negeri 27 Samarinda. Dan saya Nur Fadila dari SMK Negeri 4 Samarinda. Saya Agustinus dari SMK Negeri 6 Samarinda. Kami akan melakukan praktik coaching dalam modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ibu, apa kabar nih, Bu? luar biasa, kabar saya baik. Gimana Bu Dila kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke Ibu, di pertemuan kali ini nih Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Boleh Bu? Boleh. Oke, nanti pada saat proses coaching nanti, Ibu akan berperan sebagai coach Bu ya? Betul. Oke, nah persiapan Ibu sudah sampai mana nih Bu? Apa aja yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching nanti? Untuk kegiatan coaching sebentar sore itu saya persiapkan alur percakapan Tirta, di mana dalam alur percakapan Tirta menentukan tujuan dulu, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Ada tadi menentukan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Nah, dengan menggunakan alur Tirta tadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti apa sih, Bu? Ya, secara keseluruhan saya ingin mengembangkan kompetensi ya, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi utama yaitu kesadaran penuh, pendengar aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya ada nggak sih yang jadi fokus utama Ibu? Kalau fokus utama itu mungkin di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, coachee-nya kita dapat menggali masalah yang dihadapi oleh coachee, kemudian bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coachee sehingga rencana aksi yang ditentukan oleh coachee ya bisa laksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Oke, berarti fokus utamanya tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali informasi lebih dalam ke coachee-nya Bu ya. Betul. Oke, baiklah Ibu. Indikator keberhasilannya sendiri seperti apa Ibu? Kalau indikator keberhasilan tentunya ketika coachee bisa menemukan solusi dari rencana aksi dan dari masalah yang sedang dihadapi oleh coachee sendiri. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan nih waktunya untuk waktu pelaksanaan coaching ini saya rencanakan sebentar sore. Oke, sebentar sore Bu ya. Semoga berjalan dengan baik. Amin. Nanti kita ketemu lagi pas nanti sore ya. Oke, terima kasih Bu Rina atas waktunya. Terima kasih Bu Dila. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Rina. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya baik Bu, walaupun saya sedikit ada masalah nih Bu dalam kelas saya. Makanya saya ingin menemui Bu Rina, ingin bercerita, sharing gitu, minta pendapat Bu Rina. Apa yang ingin dicerita? Ya begini Bu, dalam proses pembelajaran saya di kelas, saya kan dapat jam pelajaran kebetulan terakhir juga, jam terakhir. Jadi pada saat itu kebanyakan di tengah-tengah itu akhirnya siswa banyak ngobrol sendiri Bu, sambil kadang curi-curi main HP. Nah itu permasalahan saya sih Bu, sampai saya bisa membuat saya marah sendiri dan jengkel dengan anak-anak gitu. Jadi karena Bapak ini jam terakhir ya sering jam terakhir. Nah, jadi menurut Bapak nih curhat kali ini tuh tujuannya apa nih? Tujuannya saya semoga dengan kita bincang-bincang ini, saya sharing dengan Ibu, cerita dengan Ibu, saya dapat solusi terbaik bagaimana mengatasi masalah saya khususnya jam pembelajaran yang saya jalankan di kelas gitu Bu.
bisa menemukan solusinya Pak. Semoga ya. Bu, ya. Solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Bapak hadapin. Terus gimana kelanjutannya? Apa yang Bapak ingin lakukan? Ya, kalau saya dari permasalahan saya yang karena saya kurang, mungkin karena penyebabnya adalah metode pembelajaran saya masih kurang menarik Bu, kurang menarik oleh siswa, sehingga mungkin itu yang membuat siswa menjadi bosan di dalam kelas, di kelas saya khususnya Bu, itu permasalahan yang utama sih Bu. Nah, kalau rencana saya sih rencananya yang awal saya ingin merubah model pembelajaran RPP saya Bu, perangkat pembelajaran saya ingin saya rubah yang di kelas yang supaya menjadi lebih variatif, sehingga bisa menarik anak-anak dalam pembelajaran saya di kelas itu sih. Lalu perubahan-perubahan apa saja nih yang Bapak ingin tempuh dalam pengajaran Bapak? Perubahan yang ingin saya tempuh yang pertama tadi metode pembelajaran saya ingin saya rubah metodenya dari metode ceramah. Saya ingin coba ada diskusi yang menarik, ada permainan dalam situ, ada ice breaking juga. Mungkin saya juga jarang menggunakan ice breaking tersebut. Dan juga model pembelajaran mungkin saya bisa pakai discovery learning, project learning, supaya paling tidak anak-anak ada tugas project akhirnya bisa menarik pembelajaran mereka. Itu sih Bu yang ingin saya buat. Menarik ya. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi di kelas akan seperti apa rencananya Pak? Nah, rencana tadi saya akan mencoba dengan juga menggunakan media-media demonstrasi. Baik itu juga bisa dari yang saya buat sendiri atau bisa dari rekan-rekan yang lain, kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan juga tugas project, juga tugas kunjungan ke lapangan itu mungkin lebih sering saya lakukan untuk menarik anak-anak. Apalagi jam pelajar terakhir kan kalau kita ke lapangan mungkin anak-anak tidak bosan lagi dalam kelas gitu. Atau mungkin ya selain yang Bapak sampaikan mungkin ada lagi kira-kira yang sekiranya menarik minat murid kalau hubungan dengan yang sedang kegemaran murid begitu. Ya mungkin saya akan coba terapkan pembelajaran diferensiasi Bu. Itu yang ingin saya terapkan nanti di kelas. Nah, itu kan berdasarkan minat bakat anak-anak gitu kan. Saya akan mencoba menerapkan itu dalam pembelajaran saya nanti. Diferensiasi. Kira-kira ada nggak sarana yang bisa Bapak manfaatkan nih? Kalau di sekolah yang jelas kami kan bisa ke lapangan, lapangan kita kalau geologi pertambangan bisa saya bawa ke lab alam praktek. Lalu kalau sarana prasarana saya bisa menggunakan laptop, bisa pakai LCD dengan segala macam aplikasi yang ada. Anak-anak bisa menggunakan HP mereka sebagai media pembelajaran, sebagai pembelajaran bukan hanya untuk main game. Saya akan mencoba itu sih Bu. Jadi kegemaran murid itu dari game itu tadi ya, betul. Menarik minat murid ya. Oke. Nah, kira-kira siapa saja nih yang Bapak mau libatkan dalam rencana aksi Bapak ini? Yang saya libatkan pertama sih memang rekan-rekan sejawat dulu Bu. Rekan-rekan guru-guru sejawat, saya ingin konsultasi bagaimana tentang metode dan model pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Lalu yang kedua juga saya akan mencoba kembali membuat survei penelitian, survei pemetaan kesiapan belajar anak-anak. Berdasarkan minat bakat mereka akan saya coba kembali supaya tidak ada penyegaran. Oh, saya tahu kembali bahwa anak ini bakatnya di sini, sukanya apa, supaya pembelajaran saya bisa saya rancang dengan baik sih. Tadi berarti ada pemetaan gitu ya Pak ya tentang minat dan bakat. Nah, kira-kira berapa lama nih target waktu agar semua rencana yang Bapak sebutkan tadi itu terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Oke. Rencana mulai minggu depan Senin saya akan mulai juga cek dulu survei kesiapan belajar anak-anak. Sambil saya akan konsultasi dengan teman-teman tentang model tadi, sehingga pada hari Kamisnya masuk berikutnya saya bisa action untuk menggunakan model pembelajaran yang berbeda gitu. Oke, bagus sekali itu Pak ya. Nah, memang harus seperti itu ya. Sepertinya Bapak sudah menemukan nih solusi agar siswa yang Bapak maksud tadi ini bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan baik ya. Ya betul Bu. Ya Bu, saya berusaha sekali mencoba merubah. Tapi yang jelas saya juga sangat senang karena saat ini saya bisa bercerita dengan Bu Rina dan juga akhirnya mendapat
dipandu untuk mencari solusi tentang model pembelajaran saya itu, Bu. Jadi dari sisi coaching kita ini kira-kira refleksi atau perasaan Bapak apa yang Bapak rasakan setelah Bapak menyampaikan permasalahannya apa, kemudian Bapak bisa melakukan solusinya? Yang jelas refleksinya saya merasa agak lega, Bu, bahwa akhirnya saya bisa meluapkan pemikiran saya, apa yang saya kurang dalam proses pembelajaran bisa saya perbaiki dan dapat masukan yang baru dari Bu Rina tentang pembelajaran ini sih, Bu. Luar biasa, Pak ya. Jadi Bapak sudah merasa tenang nih bisa menemukan solusinya dan tindak lanjutnya secepatnya tadi ya. Ya. Kapan nih bisa kita lihat hasilnya? Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk saya mendengar hasil dari rencana aksi Bapak ini? Kira-kira minggu kedua deh, Bu, karena minggu besok baru saya akan mencoba actionnya. Akhir minggu kedua lah, Bu, saya akan kembali ke Bu Rina untuk kita melakukan evaluasi kembali. Tapi nanti pertemuan terakhir saya minta Bu Rina ikut ke kelas saya untuk melihat bagaimana pembelajaran di kelas nanti. Wah, ide yang sangat bagus tuh Bapak ya. Nah, bagus sekali rencana Bapak ini dan saya sudah tidak sabar untuk mendengar hasil dari rencana aksi Bapak ini. Semoga rencana aksinya berhasil dan saya mensupport Bapak, tetap semangat. Semoga apa yang menjadi kendalanya bisa selesai dengan baik. Ya, terima kasih Bu Rina. Saya juga berterima kasih. Sukses selalu, Bu. Terima kasih, selamat sore, Bu. Selamat pagi Bu Tasrina. Selamat pagi Bu Dila. Oke Ibu, hari ini kita ketemu lagi untuk Iya. membahas pasca observasi kemarin Bu ya. Iya. Nah, bagaimana nih menurut Ibu dari observasi yang Ibu lakukan kemarin, menurut penilaian Ibu apakah indikator yang kemarin dikembangkan pada saat kita observasi sudah tercapai? Puji Tuhan hasilnya baik ya. Koci bisa menemukan solusi dari masalahnya dan di situ saya juga sudah bisa mengembangkan kesadaran penuh. Kemudian juga saya sudah fokus dalam memecahkan masalah Koci. Oke baik, berarti sudah menurut Ibu sudah terpenuhi Bu ya. Ya. Oke, boleh saya sampaikan apa yang jadi catatan saya selama proses observasi kemarin? Boleh. Oke, baik. Nah, dari yang saya lihat pada saat Ibu melakukan observasi kemarin, ya benar Ibu sudah mengembangkan kesadaran penuh, si coachingnya juga sudah bisa terpancing untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya nih, apa yang ingin Ibu lakukan untuk pengembangan diri? Untuk yang ingin saya kembangkan sebagai pengembangan diri saya itu mungkin di bagian memberikan pertanyaan berbobot ya kepada Koci sehingga Koci bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi dalam saya mengajukan pertanyaan berbobot kemarin mungkin masih ada tata bahasa saya mungkin ya yang masih perlu diperbaiki. Menurut Ibu ada perbaikan di bagian untuk penyusunan kalimatnya Bu Iya, ya. pertanyaan Oke, berbobot baiklah. itu. Oke Ibu, mungkin demikian hasil observasi dari saya selaku pengamat atau observer. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan bisa dilakukan juga untuk kegiatan selanjutnya. Amin. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Bu Rina. Ya, gimana kabarnya? Baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Kabar saya baik. Nah, pada kesempatan ini rencananya Bapak akan menjadi coach ya. Betul, Bu. Nah, kira-kira persiapan apa saja nih yang Bapak sudah persiapkan untuk kegiatan coaching? Untuk coaching ini saya akan mencoba untuk menerapkan alur Tirta, Bu, model Iya. Tirta. Jadi saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemancing dari tujuan,
identifikasi, lalu rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, Bu. Saya akan mencoba menyusun pertanyaan-pertanyaan itu. Oh baik, berarti menggunakan alur Tirta Ya, ya dalam betul. percakapan coaching nanti. Nah, kira-kira kompetensi apa saja nih yang Bapak akan kembangkan? Untuk nanti praktek coaching nanti saya akan mencoba mengembangkan untuk kompetensi kesadaran penuh, Iya, lalu kompetensi mendengarkan secara aktif, iya. dan juga mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Dari ketiga kompetensi tadi, yang mana yang paling ingin dikembangkan? Untuk yang ingin saya kembangkan nanti dari praktek nanti adalah pertanyaan berbobot kepada coach saya, yaitu Bu Dira, dengan tujuan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapin oleh Bu Dira nanti, dan juga menggali potensi coach sendiri yang akan direncanakan untuk membuat rencana aksi selanjutnya dari coach tersebut. Oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak akan kembangkan tadi itu seperti apa? Indikatornya nanti semoga bisa mendapatkan solusi yang baik dari rencana aksi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach nanti itu. Oke, jadi ingin menemukan solusi ya, Ya, betul, Bu. dari rencana aksi yang diajukan oleh coach. Ya. Baik, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, Pak. Kapan kira-kira rencananya akan kegiatan coaching ini? Rencananya besok, Bu, akan saya lakukan itu. Begitu. coaching. Semoga lancar, Pak Ya, ya. Bu. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih atas waktunya, Terima kasih, Pak. Bu. Selamat Ya. pagi. Oke, selamat sore Bu Dira, apa kabar? Selamat sore Bapak, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, ini sesuai janji kita kemarin, saya perhatikan Bu Dira ada sesuatu masalah nih tentang kegiatan PKL kita ya. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang kasus? Oke, baiklah Pak, benar sekali. Saat ini kan saya posisinya jadi pembimbing PKL nih Pak. Dan saya baru saja mendapatkan kabar tentang siswa saya, salah satu murid saya yang lagi PKL, di mana anak ini nih dia itu sering izin Pak, dia sering izin dari tempat PKL-nya. Terus dapat laporan juga dari pembimbing instrukturnya di sana Pak, katanya anak ini kurang inisiatif dalam bekerja. Dan satu lagi Pak yang paling parah nih, saya mendapat kabar ternyata si anak ini katanya nih Pak ya, dia ada hubungan dengan salah satu karyawan di sana, di mana karyawan tersebut ternyata sudah punya pasangan. Memang agak rumit kasusnya, Mbak. Tapi mungkin kita bisa satu persatu, mungkin Ibu kira-kira kasus yang utama yang ingin Ibu jadi beban pikiran Ibu itu apa? Sebenarnya saya berharap saya ini bisa membantu siswa ini agar lebih fokus Pak ya pada tanggung jawabnya sebagai peserta PKL. Jangan sampailah ada masalah-masalah yang bisa merusak masa depannya. Selain itu, saya juga berharap dia bisa menyelesaikan PKL-nya tanpa konflik dengan konflik lebih lanjut lah Pak. Oke, kira-kira dari pembicaraan ini, yang tujuan akhir apa yang ingin Ibu capai nanti Bu Dira? Dari percakapan kita. Saya berharap saya bisa membantu siswa tersebut agar dia bisa menyelesaikan PKL-nya dengan baik, kemudian juga tidak bermasalah lah dengan orang-orang di sana, atau jangan sampai ada hal-hal yang dia lakukan yang nantinya berpengaruh pada masa depannya dia. Oke, baik Bu. Jadi tujuannya supaya siswa PKL dapat selesai dengan baik tanpa ada masalah ya. Baik Pak. Oke, kita lanjut yang kita jaring bersama. Kita lihat faktor utamanya siswa sering izin ya tadi. Iya benar. Oke. Kira-kira bagian lain. Dari yang saya lihat, sepertinya dia ini punya masalah keluarga yang cukup besar nih Pak. Jadi sering izinnya ini dengan alasan urusan keluarga. Tapi saya juga merasa dia belum punya motivasi yang cukup kuat untuk supaya dia punya inisiatif untuk bekerja gitu Pak di tempat kerjanya. Dia kelihatan apa mungkin dia tidak tertarik mungkin ya dengan bidang yang digulutinya saat ini. Mungkin bisa dijelaskan Bu, tahap-tahap penempatan PKL awalnya bagaimana itu?
Untuk penempatan PKL sendiri sebenarnya kami berikan mereka kebebasan, Pak. Mereka bebas menentukan mereka mau PKL di mana. Kemudian juga yang saya pastikan di awal itu saya selalu menanyakan mereka minat kalian di mana, kemudian bakat kalian di mana. Seperti itu. Ya, penempatannya sesuai keinginan mereka juga ya? Ya, sesuai keinginan dan sesuai bakat minatnya juga, Pak. Lalu sekarang hubungan hubungannya antara masalah tadi PKL dengan perilaku jadi tempat PKL bagaimana? Itu yang hanya sangat sama minat bakat tadi kan? iya, Pak. Yang saya pikirnya tadi oke, mungkin aman-aman aja kan, Pak ya, karena dia sudah memilih sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi setelah dapat kabar dari orang sana yang terkait masalah-masalah tadi, saya takutnya berdampak negatif pada produktivitasnya. Apalagi yang tadi yang masalah saya bilang sempat saya singgung tadi di awal terkait hubungan dia dengan salah satu karyawan di sana. Ada beberapa karyawan yang sempat melihat dia juga jalan. Saya khawatir juga sih, Pak. Ini kan bukan cuma menyangkut dia aja ya, Pak, tapi juga bisa mencoreng nama baik sekolah juga kan, Pak ya. Nah, lalu dari pemasaran yang ada sudah ya, dari PKL-nya, izin dan dengan karyawan yang lain, sekarang sumber utama permasalahan yang ingin kita selesaikan apa itu? Sumber utama masalahnya mungkin lebih ke masalah keluarga dulu kali, Bu ya, Pak ya. Masalah utamanya itu adalah masalah keluarga yang dia tadi sering izin. Sementara masalah kerja, mungkin masalah hubungan yang tadi membuat dia kurang fokus dan kurang inisiatif. Dan saya rasa dia seperti kehilangan arah mungkin. Oke. Kita sudah dapat sumber utamanya ya. Sumber Iya. utama masalah itu juga sudah dapat dari kasus ini. Sekarang kira-kira rencana apa yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini? Mungkin saya akan coba berbicara dengan dia untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi, mencoba mencari tahu dulu yang membuat dia terlibat dalam hubungan tersebut apa nih sebenarnya. Oke, itu mungkin langkah awal Bu ya. Mungkin Oke. ada langkah-langkah lain yang ingin Ibu lakukan supaya dia bisa jadi lebih fokus dengan PKL-nya dalam mengatasi masalah. Saya mungkin akan memberikan beberapa saran bagaimana dia seharusnya bersikap di tempat kerja dan menekankan pentingnya menjaga profesionalisme. Mungkin saya juga bisa berbicara dengan pihak perusahaan untuk mengetahui lebih banyak tentang performnya selama PKL di sana. Bagus, rencananya memang awal kita komunikasi dulu, juga. Iya, benar. Komunikasi dengan anak, dengan perusahaan tadi Ibu sampaikan, itu juga merupakan suatu cara yang baik. Apakah ada cara yang menurut Ibu bisa membantu anak tersebut supaya bisa lebih berinisiatif dan bisa mengatasi masalah keluarganya sehingga tidak ada alasan izin-izin lagi? Oke, baik Pak. Kalau di sisi ini mungkin saya bisa membantu dia, Pak ya, menemukan solusi terkait masalah keluarga, seperti mungkin mendorongnya untuk menyelesaikan urusan keluarganya di luar jam kerja, jadi tidak mengganggu, jadi nggak sering izin lah maksudnya. Terus saya mungkin juga bisa memberikan motivasi, Pak ya, motivasi dan penjelasan tentang pentingnya PKL ini demi masa depannya. Kira-kira pendapat Ibu, jika seandainya kasus keberat ini sehingga anak itu tidak bisa PKL lagi, bagaimana mengatasi anak itu dan kelanjutan PKL? Oke, bagaimana jika anak hal ini terburuk terjadi, anak itu berhenti PKL sehingga membuat semakin motivasi anak itu untuk melanjutkan PKL yang bagaimana kasus Mas? selanjutnya? Oke, kalau sekiranya anak ini harus dari PKL. keluar dari tempat PKL-nya tersebut. Oke, itu mungkin akan saya bicarakan lebih lanjut lagi, Pak ya. Saya akan mencoba untuk melibatkan yang tadi orang tuanya, bagaimana mencari solusinya. Kemudian saya akan coba bicarakan lagi dengan
ketuanya tim PKL di sekolah, kira-kira solusi baiknya seperti apa. Mungkin itu dulu sih Pak langkah yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Bagaimana nanti akhirnya si anak ini apakah akan ditarik kembali ke sekolah, terus nantinya akan ditempatkan di mana, mungkin akan jalan setelah kami melakukan, saya biar bisa memutuskan setelah kami melakukan pertemuan tadi, mendiskusikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi dari rencana aksi ibu yang dibuat tadi kita bisa kesimpulan, kita bisa sampaikan ulang bahwa ibu akan menghubungi anak tersebut, orang tuanya, perusahaan, dan jika ada hal yang tidak terjadi yang lebih buruk lagi maka ada tindak lanjutnya ya. Iya benar. Oke. Sekarang kira-kira untuk melakukan itu semua siapa saja akan ibu libatkan untuk mengatasi dan rencana ini? Yang pasti yang akan terlibat pasti saya selaku pembimbingnya, kemudian mungkin untuk orang lain saya akan meminta bantuan pada orang tuanya, kemudian dari pihak instruktur, dari pihak perusahaan tadi, kemudian dari ketua PKL-nya di sekolah, dan kalau memang dibutuhkan saya juga akan melibatkan wali kelas dan guru BK kali Pak ya. Agak lumayan banyak nih. Banyak yang dilibatkan ya? Iya bener Pak, ternyata. Kira-kira kapan ibu akan mulai itu? Saya akan, mungkin besok saya sudah bisa mencoba menghubungin orang tuanya dulu, menghubungi anaknya dulu, mungkin saya akan bicara dulu dengan anaknya seperti apa, kemudian nanti saya akan coba menghubungi orang tuanya dan juga mengkonfirmasi ke tempat PKL-nya dulu. Ya, Bu Dira, kira-kira jika dalam waktu 2 minggu target ya? Iya, targetnya 2 minggu. Didukung oleh yang guru-guru yang lain dan sebagainya, kira-kira apakah nanti ada kendala selanjutnya menurut Bu Dira sendiri? Nah, ada kemungkinan Pak ya, bisa aja nanti ada kemungkinan mungkin apa ya, misalnya yang saya lakukan ini tidak berjalan dengan baik Pak ya, ada kendala lagi, mungkin saya akan melakukan refleksi lagi kali ya Pak ya, untuk melihat, mengevaluasi lagi kurangnya di mana, kemudian langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Oke, ya, Dira, semoga kasus-kasus ini bisa cepat selesai, koordinasi dengan yang lain, dan dalam waktu 2 minggu kita akan sama-sama melihat ya, refleksi kembali. Semoga kasus ini cepat selesai dan saya bisa mendengar kembali dari Bu Dira bagaimana kelanjutannya ini. Baik Pak, baik Pak. Oke Pak, siap. Terakhir, perasaan Bu Dira gimana setelah ini? Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak. Saya sangat senang hari ini bisa berbincang-bincang dengan Bapak melakukan diskusi coaching ini. Jadi saya merasa saya lebih plong, sudah mengeluarkan unek-unek atau masalah tadi, kemudian juga saya jadi memiliki arah Pak ya, jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Oke, Bu Dira, semoga bisa memberikan kelegaan, bisa memberikan solusi dengan pada Bu Dira, dan seperti saya sampaikan tadi, saya menantikan hasil dari kegiatan ini, segala rencana Ibu untuk menyelesaikan kasus ini. Semoga pendampingan kepada anak-anak nanti bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Dira sudah berbagi dengan saya. Sukses selalu untuk Bu Dira dan selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Oke, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Lina. Gimana kabarnya pagi ini? Baik Bu. Nah, kemarin sudah melakukan kegiatan coaching ya? Bagaimana hasilnya? Ya, kemarin saya sudah melakukan coaching dengan Bu Dira, dan puji Tuhan hasilnya baik, dan saya bisa mencoba mengikuti alur kita yang ada. Oke. Kalau begitu kita langsung bahas nih dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Ya, nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi dalam melaksanakan coaching? Oke, kemarin saya mencoba untuk mengembangkan kesadaran penuh. Iya. Lalu saya juga mencoba untuk fokus
untuk membantu Bu Dila memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Mm. Kemarin saya melihat Bapak sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif, sekaligus juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ini kira-kira rencana Bapak yang akan dikembangkan lagi kira-kira apa? Ya, saya mencoba akan terus mengembangkan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya bisa memancing coach saya menceritakan masalahnya dan juga dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di coach. Oke. Langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot kira-kira apa? Saya akan merefleksi kekurangan saya, Bu. Ya. Nanti saya akan mendapat masukan dari Bu Rina juga apa kekurangan dari praktek coaching kemarin. Oke. Sehingga bisa saya perbaiki dan juga saya akan mencoba mencari referensi bagaimana menjadi coaching yang baik. Oke. Ada nggak kendala-kendala yang Bapak hadapi kemarin? Kendala yang saya hadapi Atau kesulitannya? kesulitannya mungkin kekurangan saya juga masih ada pertanyaan-pertanyaan berbobot dan tidak lancar menyampaikan itu. Oh begitu ya. Jadi itu yang menjadi bahan perbaikan nanti ya ke depannya. Baik, demikian Pak hasil dari observasi yang saya lakukan melalui pengamatan saya kemarin. Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi Bapak untuk bisa semakin lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya sama-sama. pendampingannya. Terima kasih. Selamat malam Bu Dila. Selamat malam Bapak. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, semoga sehat selalu ya. Karena besok rencana Bu Dila kita akan melakukan praktek coaching ya. Benar Pak, insya Allah besok rencananya akan melakukan praktek coaching dengan Bu Tasrina sebagai coachnya. Oke, semoga besok kita bisa langsung tatap muka ya. Baik Pak. Tidak seperti malam ini. Oke. Baik Pak. Sebelumnya saya sebagai nanti kan besok saya sebagai observer Bu Dila ya. Iya. Nah, kita ingin membuat sama-sama membahas dulu persiapannya. Kira-kira persiapan apa yang Bu Dila lakukan untuk persiapan coaching besok? Untuk sejauh ini persiapan saya adalah sudah mempersiapkan untuk penggunaan alur Tirta karena rencananya nanti saya akan menggunakan alur Tirta terkait bagaimana membuat pertanyaan untuk memancing coach saya untuk menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, selanjutnya eh, membuat rencana aksi, dan selanjutnya bagaimana dia mempertanggungjawabkan rencana aksi yang telah dia buat tadi. Oke, kalau begitu kira-kira uh, kompetensi apa yang akan Bu Dila kembangkan dalam praktek besok itu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya secara kompetensi secara keseluruhan ya Pak, khususnya untuk pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif, selanjutnya apa lagi ya? Dan yang pastinya kesadaran penuh dari prosesnya nanti. Oke, dari ketiga kompetensi itu yang akan diutamakan untuk saya nilai besok, kira-kira kompetensi yang mana ini? Kompetensi yang ingin saya utamakan itu ini Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya kalau pertanyaannya berbobot, itu bisa memancing coachnya untuk lebih menggali lagi potensi-potensi yang dia miliki. Jadi kalau pertanyaan berbobot kan bisa lebih sampai ke coachnya, apa sih tujuan dari pertanyaan kami, dan dia juga lebih bisa terbuka untuk menjelaskan maksudnya dia seperti apa. Oke, berarti pertanyaan berbobot ya besok akan kita utamakan ya. Iya Pak. Lalu indikator yang utama yang dari tujuan Ibu yang akan dikembangkan dari praktek coaching itu. Dari praktek coaching itu indikator utamanya adalah bagaimana coach saya bisa menyampaikan secara terbuka apa yang dia ingin capai,
Dan kalau bisa sih dia coachingnya ini bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Jika memang nanti yang dia curhatkan terkait sebuah masalah nih Pak ya. Oke, berarti besok bisa kita persiapkan bersama. Cuma nanti perhatikan juga rambu-rambunya ya. Baik Pak. Pertanyaan berbobot itu antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nanti kita perhatikan juga besok. Baik Pak. Oke, berarti terima kasih Bu Tira untuk persiapan kita malam hari ini. Semoga besok praktek coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Baik Pak. Oke, selamat malam Bu Tira, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Ditunggu besok kehadirannya. Oke, terima kasih, ketemu besok kita. Oke. Selamat sore Ibu Tasrina. Selamat sore Bu Dila. Apa kabar nih Bu hari ini? Luar biasa, saya kabarnya baik. Oke, baiklah Bu. Untuk sesi coaching hari ini, apa nih yang ingin Ibu sampaikan atau apa yang ingin Ibu diskusikan untuk hari ini? Gini nih Bu, saya ingin berdiskusi tentang salah satu murid saya di jenjang kelas 7. Dia ini belum lancar membaca dan saya khawatir ini akan menghambat proses belajarnya. Baik, sebelumnya terima kasih nih Bu karena Ibu sudah mau berbagi. Nah, Ibu Tasrina bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang murid ini atau apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk observasi sejauh ini? Dia sebenarnya anaknya rajin Bu, tapi setiap kali ada tugas membaca dia tampak kesulitan. Ketika saya coba ajak membaca, seringkali dia lambat dan harus mengeja kata per kata. Teman-temannya sudah mulai lancar membaca, tapi dia masih tertinggal. Saya khawatir ini akan mempengaruhi rasa percaya dirinya, Bu. Oke, baik. Dia sulit membaca, lambat membaca ya. Iya. Jadi juga Ibu takutkan berpengaruh kepada rasa percaya dirinya dia. Betul. Saya memahami kekhawatiran Ibu. Apakah Ibu sudah mencoba beberapa pendekatan khusus mungkin untuk membantu dia? Atau ada metode yang mungkin saat ini Ibu sudah mulai lakukan? Untuk metode, saya pernah memberinya waktu tambahan untuk membaca dan kadang saya juga mencoba memberikan bacaan yang lebih sederhana atau lebih ringan. Namun tampaknya belum ada perubahan yang signifikan pada anak tersebut. Saya juga tidak ingin terlalu mempermalukannya di depan teman-temannya. Oke, berarti di sini titiknya Ibu sudah memberikan waktu tambahan, kemudian memberikan bacaan sederhana. Tapi di satu sisi Ibu juga takut untuk mempermalukan anak tersebut ya apabila terlalu ekstrim nih memperlakukannya. Menarik sekali nih. Jadi apa yang Ibu rasakan saat menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana Ibu bagaimana perasaan Ibu tentang upaya yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Ya, jujur saja nih, saya merasa kurang berhasil mungkin ya. Mungkin ada pendekatan dari saya yang kurang tepat atau saya yang terlalu terburu-buru mungkin ingin melihat hasilnya. Jadi saya pikir apakah saya harus lebih fokus pada metode yang lebih personal mungkin? Oke, Ibu jadi merasa kurang berhasil ya, dan Ibu berpikir metode yang Ibu lakukan selama ini masih kurang, coba untuk menggunakan pendekatan lebih personal. Wajar sih Bu, perasaan seperti itu sangat wajar Bu. Kita juga harus sadar, setiap anak itu memang unik dan mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda Bu ya. Apa nih yang menurut Ibu yang sebenarnya kira-kira paling dibutuhkan murid tersebut? Saya rasa dia butuh lebih banyak perhatian dan kesabaran mungkin ya. Saya sadar mungkin ada faktor lain yang membuatnya kesulitan, entah itu lingkungan keluarga atau mungkin masalah emosional pada anak tersebut. Jadi saya perlu lebih banyak waktu untuk mendampinginya secara individual mungkin. Oke, Ibu lebih ke butuh perhatian lebih, sabar, ada bahas tentang keluarga juga Bu ya. Betul. Dan juga waktu tambahan. Nah, bagus sekali Bu. Ibu menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bisa berpengaruh. Nah, kira-kira langkah
pertama nih yang kira-kira bisa Ibu ambil untuk mendukung murid ini lebih baik yang mana nih? Yang kira-kira dari sekian banyak tadi ini yang bisa lebih dilakukan terlebih dahulu nih? Saya rasa saya akan mencoba untuk lebih sering mengajaknya membaca secara pribadi ya, secara individual di luar jam pelajaran. Dan juga yang lebih utama itu saya ingin berdiskusi dengan orang tuanya untuk mengetahui lebih dalam tentang latar belakang anak ini. Siapa tahu nih ada hal yang belum saya ketahui dari anak tersebut. Baik, menarik sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu ingin melibatkan orang tua. Iya. Oke. Saya pikir itu salah satu solusi yang sangat ini Bu ya, melibatkan orang tua. Dengan melibatkan orang tua tersebut, Ibu bisa mencari tahu lebih dalam apa penyebab anak ini mengalami hal tersebut ya, yang terlambat membaca tadi. Dan Ibu juga tadi berpikir akan memberikan waktu lebih ekstra ya, melakukan pendampingan individual. Nah, Ibu bisa dengan metode-metode tadi, Ibu bisa membantu anak tersebut untuk lebih berkembang tanpa rasa tertekan. Nah, Ibu sudah menemukan solusi nih. Langkah selanjutnya, kapan Ibu akan memulainya? Saya rasa dengan waktu harus secepatnya ya, dalam minggu ini saya akan mencoba menghubungi orang tuanya dulu untuk mengetahui latar belakang anak ini. Kemudian ketika saya sudah mendapat jawabannya, hasilnya, maka saya akan memulai dengan memberi waktu individual tadi. Oke, baiklah. Jadi kapan nih kira-kira kita bisa melihat hasilnya? Mungkin 2 minggu ya, saya diberi kesempatan 2 minggu untuk melakukan aksi saya, kemudian 2 minggu setelah itu 2 minggu itu kita akan bertemu lagi. Oke. 2 minggu kemudian kita akan melihat hasilnya Bu ya. Pagi. Oke, selamat pagi Bu Dila. Selamat pagi Bapak. Oke, bagaimana hasil coaching kemarin? Menurut saya semuanya sudah berjalan dengan lancar Pak. Oke. Indikator yang sudah Ibu capai kemarin apa saja? Saya sudah berhasil untuk mencapai indikator yang saya capai kemarin, seperti kesadaran penuh, kemudian membuat pertanyaan berbobot, termasuk coach saya sudah berhasil untuk menemukan solusi dari masalah. Oke, langsung saya evaluasi ya. Dari kegiatan kemarin memang Bu Dila kelihatan sudah memang kesadaran penuhnya tercapai, sudah dapat mendengarkan dengan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot. Cuma boleh saya evaluasi. Evaluasinya adalah mungkin Bu Dila kemarin juga masih ada terputus-putus dalam memberikan pertanyaan berbobotnya. Mungkin nanti bisa dikembangkan selanjutnya itu ya, membuat pertanyaan berbobotnya. Iya, saya juga sadar sih Pak. Jadi pas membuat pertanyaan, meskipun saya merasa sudah membuat persiapan yang matang untuk kemungkinan pertanyaan yang bisa saya ajukan, tapi pas di jalannya kemarin, saya merasa masih berpikir Pak ya, oke, pertanyaan gimana nih ngolah kalimatnya biar bisa tersampaikan maksud saya ke posisi tadi. Nah, karena Bu Dila juga sudah tahu kekurangannya, refleksinya, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Dila lakukan untuk mengembangkan kekurangan tadi, mengatasi? Oke, mungkin yang akan saya lakukan adalah lebih belajar lagi Pak ya, memperbaiki lagi, sering latihan lagi untuk bagaimana membuat pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana penyampaiannya ke orang lain. Oke, jadi kita sama-sama belajar kembali untuk kegiatan praktek ini. Kita sudah menemukan hasil refleksinya. Semoga selanjutnya Bu Dila lebih berkembang dan akan lebih mahir lagi untuk praktek coachingnya ya. Amin. Oke, sukses selalu untuk Bu Dila dan Bapak. tetap semangat untuk berkembang. Oke, sukses juga buat Bapak dan terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Terima kasih, selamat pagi Bu Dila.